Akhir-akhir ini saya banyak menghabiskan waktu saya untuk mencari satu ikhlas di antara berjuta-juta rasa amarah saya, Ustadz. Ketidakterimaan saya dan rasa ketidakmampuan saya dalam menerima setiap kenyataan di dalam hidup di setiap harinya. Saya belajar mencari alasan untuk malah dari rasa keluh yang tidak pernah saya terima, Ustadz. Saya juga mengusahakan maaf pada setiap kejadian yang tak pernah saya harapkan, Ustaz. Salah satunya perihal perselingkuhan yang terjadi berkali-kali dalam pernikahan saya hingga membuat rasa sakit dan trauma yang mendalam. Dan saat ini saya alhamdulillah udah merasa tenang. Untuk kedepannya juga saya hidup dengan anak-anak saya, berjuang untuk anak-anak saya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz jika saya sampai detik ini belum bisa memaafkan apapun yang membuat hati saya merasa sakit? Ada fase-fase yang harus kita lakukan, dan di saat-saat seperti itu kita nggak bisa menjadi sempurna. Kayak misalnya orang lagi sakit secara fisik, jangan disuruh ngangkat beban, tapi dia disuruh minum obat dulu aja, sama disuruh istirahat, gitu kan? Kalau dia lagi sakit disuruh angkat beban, sakitnya makin parah. Memaafkan itu beban. Memaafkan itu taklif. Dan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sendiri aja nggak mau ngebebanin hambanya di luar batas kemampuan. Dalam bahasa Islam disebut dengan la yukallif, itu taklif. Taklif itu beban, wajib, hukum, halal, haram, itu namanya taklif. Nah, perintah memaafkan itu bagian dari taklif. Kalau orang lagi sedang sakit, sedang terluka, apalagi sampai patah, berkeping-keping, jangan disuruh angkat beban dulu, karena Allah juga gak mau ngasih dia beban. Tapi disuruh istirahat dulu sampai sehat. Nanti kalau udah sehat, baru ngomongin beban. Yuk kita angkat beban ini bareng-bareng, atau tolong angkatin beban ini kalau sudah sehat. Nah, dalam konteks psikologi juga kayak gitu. Orang kalau lagi sakit secara mental, sakit hati, pikiran, perasaan gitu ya, sehingga mentalnya jadi gak sehat, itu tuh jangan ngomongin tentang taklif dulu. Taklif itu maafin, semoga kamu bisa maafin dia. Kata-katanya gak salah, tapi kurang tepat secara waktu, jadi gak bijak namanya. Tapi di situ belajar sembuh dulu aja. Sehingga fokusnya Kak Selin adalah kesembuhan, bukan memaafkan. Kalau boleh kasih saran, sekarang fokusnya jangan khawatir tentang kok saya sulit banget memaafkan. Ya sebetulnya bukan sulit, tapi Kak Selinnya belum sembuh. Seringkali kita gak sanggup mengangkat beban ringan, yang bagi orang normal itu ringan banget, tapi bagi orang sakit itu berat banget ya. Kebayang orang lagi patah, gerak aja tuh susah. Karena kemarin saya baru ngejenguk guru tahfiz saya di Aceh yang habis kecelakaan, yang sempat masuk berita di daerah Langsa, mobil Hiace tabrakan sama truk. Ya, itu salah satu penumpangnya itu guru tahfiz saya, patah kaki beliau. Itu tuh bangun dari tempat tidur untuk duduk aja, itu merintih kesakitan karena gerak dikit sakit gitu. Patahnya patah dua lagi, bukan cuma satu yang patah dua. Jadi kesakitan. Maka dalam kondisi gitu jangan kasih dia beban. Ayo jalan itu sehat. Kita harus olahraga, lari. Lari itu bagus buat endorfin. Yuk kita berkuda. Yuk kita riding, San Mori apa. Gak bisa, walaupun semua itu baik. Tapi jangan diomongin ke orang yang sakit, malah nyakitin dia. Maka gitu juga dalam psikologi. Yang lagi patah, yang lagi berkeping-keping, yang lagi hancur sehancur-hancurnya, maka fokus fasenya itu adalah fase sembuh. Kak Selin cari gimana Kak Selin bisa healing secara mental dan psikisnya. Tadi kata Kak Selin, anak. Karena anak itu Allah memang memberikan kepada setiap orang itu keturunan ya.
untuk jadi qurrata ainun. Qurrata ainun itu artinya penyembuh masalah kejiwaan dan mental. Kalau normal ya, dalam kondisi normal nih. Saya kalau lagi capek tuh salah satu healing paling murah dan berharga saya itu adalah ngelihat anak. Pulang ke rumah, ngelihat mereka, main sama mereka. Apalagi kalau udah ngelihat mereka tidur dengan polos, yang satu kakinya ke sana, yang satu ke sana, jadi kayak kipas angin gitu. Itu tuh healing bagi seorang ayah. Kalau saya belum pulang ke rumah ya saya lihat foto-foto dan video di HP, itu tuh healing buat seorang ayah. Nah, Kak Selin juga Allah anugerahi permata-permata baik di rumahnya. Semoga mereka bisa menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Penyejuk mata itu artinya yang menyembuhkan aku secara psikis, mental dan jiwa. Yang membahagiakan. Fokus ke situ dulu aja Kak Selin. Jangan terlalu feeling guilty dengan kok saya belum bisa maafin dia ya. Kok saya belum bisa ngelupain kesalahan dia ya. Ya nggak bisa dalam kondisi kayak gitu. Makanya Nabi SAW tuh pernah marah banget sama seorang laki-laki yang membunuh pamannya. Ketika laki-laki itu udah masuk Islam, namanya Wahsy, Nabi bilang apa? Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar gak ketemu aku, hindarilah. Kenapa? Karena setiap ketemu dia, Nabi keinget lagi peristiwa di Uhud ketika Hamzah dibunuh sama Wahsy. Lalu jantungnya diambil sama Hindun, dimakan mentah-mentah sama Hindun. Jantungnya Hamzah dibunuh sama Wahsy, dibelah dadanya sama Hindun, diambil jantungnya, ditunjukin ke Nabi Muhammad, ini jantung paman kamu, dimakan mentah-mentah. Kan ngeri kejadiannya. Sehingga Nabi sangat marah sama Wahsy. Begitu Wahsy udah masuk Islam, Nabi bisa memaafkan dia, tapi Nabi gak bisa melupakan kesalahan dia. Forgiven but not forgotten. Sehingga Nabi bilang, Wahsy, kalau kamu bisa menghindar, hindarilah. Aku gak bisa ketemu kamu. Apakah Nabi gak memaafkan? Memaafkan, cuman yang belum mampu melupakan kejadiannya. Dan itu butuh waktu. Padahal Nabi manusia sempurna. Apalagi kita yang jauh dari sempurna. Jangan terlalu perfeksionis dan positivity toxic lah. Kita nih mukmin, kita nih harus bisa memaafkan. Kita nih harus sabar, kita nih harus. Ujung-ujungnya gak ada yang bisa. Ada yang salah dengan narasinya? Gak ada. Tapi secara metodenya keliru. Materinya benar, metodenya keliru. Sehingga hasilnya gak maksimal. Jadi Kak Selin, kalau boleh saya kasih saran, gak apa-apa Kak Selin belum bisa memaafkan. Yang penting sekarang fokus Kak Selin adalah menyembuhkan. Allahu a'lam.